Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa qala ba'dun nazim bil qasidah burdah, ya rabbi bil mustafa Allah ya Allah al-mukarramun, para kiai, para asatidz, guru kita saking Baros, guru kita saking Pesanggerahan, tak lupa kepada keluarga besar Picung, Pasar Kemis, dan Rimpak, khususnya saudara saya Kiai Haji Saudi Al-Arabi. Semoga guru-guru kita sehat panjang umur. Amin. Kiai Haji Baihaqi dan keluarga besar almarhum almarhumah Abah Kiai Haji Kumlik. Kita doakan juga Kiai Haji Abud yang lagi di tanah suci, mudah-mudahan sehat. Amin. Diberikan lancar ibadah hajinya. Amin. Diberikan kesehatan dan pulang kembali tanpa kurang suatu apapun dengan pangkat haji yang mabrur. Amin. Hadirin hadirat, kita duduk dalam haul guru kita selaku murid
dan selaku santri atau yang mahabbah kepada beliau tidak berhenti kita berdoa semoga almarhum ditambah-tambah angkat derajatnya, diberikan lapang di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, anak cucu dan keturunannya semoga mampu meneruskan perjuangan beliau dalam rangka menegakkan agama Allah. Bi barakati umil kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat rahimakumullah, berbicara haul, berbicara alam yang berbeda dengan alam kita. Yang kita hauli ini yakin beliau bahagia di alam sana, sing kudu dipikiri kita. Apa almarhum, begitu juga Abuya Sake, begitu juga leluhur-leluhur beliau, para kiai, Haji Tajudin, jelas ibadahnya, jelas amalnya, jelas perjuangannya, jelas beliau bahagia di alam sana. Sing kudu dipikiri kita, weaan baik. Gitu. Bocah-bocah karo batu remen FF. Wadon-wadon tiktokan baik. Bapak-bapak judi sholat. Hati-hati nge-hotspot. Jadi kita KB sekipa orang bisa lepas dari setan gepeng. Ku setan gepeng. Iya HP. Wih mentang-mentang duwe. Mancing masjid tasbih orang ke bawah. Siwak orang ke bawah. Handphone ke bawah. Tangdita masjid sholat iya. Gawa HP kan dalam ketinggalan bukan kena rabi. Sebab di kontak tulisannya Yanto padahal Yanto. Pengalaman yang bisa berimbing kita ya. Maka bentuk perjuangan saat ini dan bentuk musuh kita saat ini bukan musuh dan bukan berjuang dengan fisik seperti zaman penjajahan. Kalau orang kafir punya dua cara untuk menghancurkan Islam. Pertama bil quwwatil musallah, dengan kekuatan senjata. Irak dibombardir kalau Amerika dengan dalih senjata pemusnah massal. Saddam Hussein sampai dihukum gantung, padahal tidak ada senjata itu. Itulah cara mereka fitnah, adu domba supaya sebuah negara yang mayoritas muslim itu hancur. Indonesia 350 tahun dijajah, alhamdulillah selamat. Pejuang-pejuangnya kiai, alhamdulillah. Pejuang-pejuang bangsa kiai, alhamdulillah. Pejuang-pejuang bangsa habaib, alhamdulillah. Maka habaib dan kiai tidak bisa dipisahkan, dan tidak boleh ada siapapun orang yang ingin memisahkan antara habaib dan kiai. Betul? Hidup kiai, hidup habaib. Alhamdulillah. Guru-guru kita hormat karo habaib, abuya-abuya kita takdim kepada habaib. Tidak ada pernah yang meneliti nasab. Lah guru-guru kita lebih alim, lebih khusyuk, lebih takwa, lebih ikhlas, sangat takdim kepada habaib. Apa dibandingkan dengan orang sekarang yang meneliti ini dan itu? Kita ikut guru kita, melu ulama kita, melu para ulama-ulama yang lurus, yang selalu cinta kepada dzurriyyat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja ngurusin nasab, uang nasab kita pikirin. Buah-buah ya orang nasabna karawayan.
batur mangga silat aya Risalatul Muawana karya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wali kutub. Apakah kita takut kualat atau tidak dengan mengatakan itu bukan durian? Na'udzubillahi min maka mah biasa memang aja gelut-gelut di medsos ya. Kekuatan sejarah Libya hancur karena pemimpinnya itu kuat memegang Islam. Dimanapun negara yang pemimpinnya kuat memegang Islam dan masyarakatnya mayoritas Muslim, berusaha dihancurkan oleh mereka. Setelah 350 tahun tidak berhasil menjajah Indonesia dengan kekuatan, maka bil quwwatil fikriyah, dengan kekuatan pemikiran, ideologi, pemahaman, akidah dan senjata mereka saat ini, duduk betil, duduk pistol, duduk brand, duduk meriam, kok setan gepeng. Betul? Ya Allah, ya Rabbi. Isuk HP awan, HP bengi, HP update status. Ngaji dulu guys. Pemuda-pemuda orang gelem pesantren sebab ora pisah karo HP. Gitu. Wih, Masya Allah, tuku HP 5 juta berani, tapi tuku kambing kurban belum pernah. Lamun paket entek berangkat ke konter isi paling sedikit 20.000, tapi giliran ada yang muterin kardus buat jariah majelis, sing metu 2.000. Gitu. Bener tak? Baiklah, bener. Maka kalau tidak ada barokah dan tidak ada karomah yang Allah titipkan pada diri hambanya, yang usul kepada Allah, yang di dalam hatinya tidak ada yang selain Allah, yang kita ziarahi makamnya, kita punya makam-makam yang di situ ternyata Allah taburkan karomah para aulia. Orang-orang yang sudah tidak ada kepentingan selain Allah, di hatinya tidak ada yang selain Allah, mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Andaikan tidak ada karomat wali, andaikan tidak ada maunat para ulama, para kiai, andaikan tidak ada barokah dari sang guru dan orang tua, selesai kita hadirin. Maka hal semacam ini adalah ajang untuk meraih karomat, untuk memetik karomat, untuk memetik barokah. Maka haul abuya, haul kiai semacam pengiki hakikatnya dulu untuk membentengi diri kita untuk tetap dalam iman dan membentengi diri kita tetap dalam akidah ahlu sunnah wal. Terus iki gue tenang kayak alon-alon dia tidak pakai baju putih singkat. Sebab saya gimana wong go jidat ireng jenggote anak celana cingkrang ngomongnya aja tahlil, ngomongnya aja mulut, ngomongnya aja haul di tengah apa di tengah sekolahnya ada di timur tengah, pulang cuma baru di tengah doang. Lain eman duit, eman waktu. Kenapa orang sekarang berangkat ke Timur Tengah pulang jadi Wahabi? Karena di Indonesia ini orang mondok. Kalau dulu Syekh Nawawi, kalau dulu Syekh Khatib Sambas, kalau dulu bagaimana Syekh Yasin Al-Qadangi, mereka berangkat ke sana tolabul ilmi, tapi tidak terkontaminasi oleh paham Wahabi maupun Syiah. Keren. Sebab di Indonesianya sudah ngaji, sudah jadi kiai, sudah alim. Lah sekarang di Indonesia ngaji orang, mondok orang, ngeliwat orang, puasa, minggiai, di SD, SMP, SMA berangkat ke Timur Tengah, orang weruh sapina, orang weruh tijan, akhirnya ditelan mentah-mentah paham Wahabi, pulang ke Indonesia ngelarang mulu kan. Rame di medsos, apa itu? Bina itu. Itu tidak boleh.
Mana dalil. Itu gara-gara berangkat ke Timur Tengah tapi di Indonesia dulu ngaji, makanya aja ninggal ngaji. Lah iya dong, jadi santri paling enak. Siapa tak calon presiden bodoh amat, sing wis-wis ditipu kita, janjinya doang ya. Nanti kalau menang nanti yang gak terjadi gaji. Apa dasarnya si orang kerja dapat gaji tapi melu baik? Santri masih bodoh lah. Siapa tak calon, siapa tak presiden, sing penting mah jengkol murah. Betul? Melewat matang masuk. Tiada hari tanpa lewat. Wong sing paling merdeka itu sejagat raya cuma santri. Lah iya. Nabongi mangan pengen, ngeliwat pengen, tapi batur raka. Aneh Indomie bungkus. Setruk. Indomie mateng, mangkoknya raka. Gayung musola. Gayung. Loh, si Gemuyu iku wong iku ya. Gayung musola. Akhirnya mentek, banyu nentek di dokter mani. Subuh-subuh aki-aki cewok. Jadi aki itu wow, lato-lato kita panas. Nah sekarang ada yang bertanya, misalnya Haji Mudali, atau hei orang Banten, atau hei santri, Anda pelaku bid'ah mengatakan bahwa imam dalam akidah yang diikuti adalah Imam Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi, itu bid'ah, tidak boleh, itu sesat, wujud tidak makhluk sesat. Sebodoh amat. Kita memelu guru-guru kita. Manusia tidak boleh kita ikut, tidak boleh kita sependapat kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Mana ayatnya, mana dalilnya, mana haditsnya? Dulur-dulur, ulama-ulama kita mau rakenya dalil. Dalil kita kiai ku cukup. Tapi kalau kita memang ditanya dan dipinta untuk sekarang untuk menunjukkan ilmiah, apa dalilnya? Dulur, kalau mereka mengatakan wujud tidak makhluk laka dalilnya, kalau mereka mengatakan ikut Imam Asy'ari laka dalilnya, apakah kita lupa dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah. Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cinta kepada kaum tersebut dan kaum itu pun cinta kepada Allah. Jadi kata Allah, akan datang satu kaum yang kaum itu dicintai Allah dan kaum itu mencintai Allah. Maka Rasulullah ketika membaca ayat ini nepuk-nepuk punggung imam siapa? Sahabat Rasul Abi Musa Al-Asy'ari. Apa kata Rasul? Hum qaumu hadza. Kaum itu adalah kaum dari keturunan orang ini. Abi Musa Al-Asy'ari punya anak turun-temurun sampailah kepada Imam Asy'ari, imam yang kita ikuti dalam akidah. Rasul sudah menyebutkan Imam Asy'ari itulah kaum yang dimaksud oleh Allah. Maka jangan beragu. Wujud bidamba mukholafatul isi biyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrati roda ilmu ayat sama basur aliman ayat sami'an kasiran mustakaliman. Mantap itu ajaran lama. Dodok bidang iki mau dodok
Gaul. Mantap. Saya kira akeh wong pinter keblinger. Kalla innal insana la yaqwa ar-ra'ahus. Akeh sing ar-ra'ahus. Maka kalau ditanya, Anda bermadhab Buya, madhabnya Syafi'i. Kenapa masih bermadhab? Itu hanya mengkotak-kotakan umat saja. Tidak ada dalil untuk ikut madhab. Rasulullah pernah bersabda, alimu Quraisy yamla'ul ard. Alimu Quraisy yamla'ul ard. Alim suku Quraisy nanti fatwanya akan menyeluruh ke penjuru bumi. Siapa itu? Imam Syafi'i. Karena Rasul Jawami'ul Kalim ketika beliau berbicara, maka kalau cerita sorga, Allah perlihatkan sorga berikut kenikmatannya. Berbicara neraka, Allah tunjukkan bagaimana neraka dan siksaannya. Berbicara tentang nanti ke masa depan, alimu Quraisyin yamla'ul ard, Rasul pun sudah diperlihatkan oleh Allah sosok yang takwanya diikuti oleh mayoritas umat Islam di dunia, Imam Syafi'i. Aja ragu bermadhab Syafi'i. Yang mudawan niku papat dulur-dulur. Aja melu wong sing mengatakan madhab saya Soekarno. Salate ngaco wadon di depan. Kan kudune malanang sing tua-tua ku barisan pertama, barisan kedua lanang bocah cilik-cilik ku, barisan ketelu wandu. Siapa wandu? Mereka yang lahir dengan alat kelamin ganda. Barang lanang anak, barang wadon anak. Tinggal belokin doang itu. Terakhir mbeke wadon. Ikut. Tapi orang sekarang ngerasa hebat, anti ulama. Adanya sejen, khotbahnya sejen, wadon, khotbah Idul Fitri, jamaah lana. Sesat dan menyesatkan. Sekali lagi, sesat dan menyesatkan. Lamun ada telunjuk anjing kuping bro. Ya, jadi guru-guru kita anjing kuping aja diletak. Lurus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lurus. Pas. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Kiri. Hayya 'alal falah. Kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu sudah diatur oleh ulama. Wong niku masih yen bae. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Engkau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluar daripada siwadul aqdha. Itu maka ya dan besok ayat sholat pas ngedoa Allah rabb hadhihi da'wati tammah. Maka dari Rasulullah, "Fa'alaikum bisiwadil azam." Aja tinggal ku siwadul azam. Siapa mereka? Para ulama yang akidahnya ahlu sunnah,
ibadahnya bermadhab kepada mazhabul arba'ah. Itu yang harus kita ikuti. Jangan keluar dari barisan mereka, karena kambing kalau keluar dari rombongannya pasti diterkam serigala. Kita kalau keluar dari majlis Ahlus Sunnah, nyari ilmu di medsos, nyari fikih di medsos, nyari pendapat di medsos, maka bisa diterkam oleh paham Wahabi dan Syiah. Ini haul adalah satu daripada agenda yang harus kita lanjutkan, karena ini bentuk daripada akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan tinggal ngaji tong, ya tong ya. Iya bos, nyarep ya. Handphone rusak, diputusin pacar. No komen, itu sih derita lo. Ngaji lah, ngaji weh, bisa jadi nggak ngaji. Bapak-bapak, kabeh anak dikonyang mereka. Ilamun almarhumah tidak usah dibahas lagi, beliau sudah jelas ahli bahagia. Amin, amin. Amin. Kiai wafat, santri tiap tahun menghaul, nyambung sangat. Karena boleh jadi ada orang pernah di pesantren sekian tahun dia mondok di tempat kiai itu, tapi putus sangat. Boleh jadi ada orang yang tidak pernah mukim di pesantren itu, hanya mahabbah atau mungkin ngaji mingguan, tapi mahabbahnya luar biasa, bisa jadi lebih punya nilai manfaat yang itu dibandingkan yang sekian tahun tapi tidak pernah nyambung dengan gurunya. Awas Pak. Ulama wafat, santri jarah, muhibbin jarah, tiap tahun dihauli, bahagia mereka. Sugi disumbang, tambah sugi baik. Gitu. Sugi, ake duit, ake sawah, ake tanah, digemas, dikasih perhiasan, dikasih berlian, tambah kaya. Lah kita termasuk lagi sih ngomong kita mah ustad, duduk kiai, duduk ulama, uang. Bapak si ngomong duduk siapa? Lamun kita mati, siapa sing ngirimi Fatihah lamun dudu anak-anak kita? Siapa sing jarah di depan makam kita lamun dudu anak-anak kita? Maka satu-satunya jalan, tolong anak kita kon nyantren, supaya ketika kita berada di alam barzakh kita mendapat kiriman-kiriman kebaikan dari anak-anak kita yang masih hidup, tidak jadi fitnah, tidak rebutan warisan, tidak jadi fitnah, tidak sentrok dengan saudara, karena di dadanya ada akidah, di dadanya ada agama, di dadanya ada syariat. Insya Allah walaupun kita duduk kiai, duduk ulama, tapi ketika meninggalkan anak yang soleh, ibadahnya baik, muamalahnya bagus, insya Allah kubur kita pun akan disinari oleh ibadah anak kita itu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setiap Jumat jarah ke kuburan wong tua tong, jarah ewi, mbah minta jodoh yang cantik, ngaca gitu. Aduh, jarah aja salah, jarah tiap Jumat baca Yasin. Kita masih jarang baca setahun sekali doang sih ya, kita. Lama nintang ramu jarah setahun sekali doang lebaran. Kudunya tiap Jumat, unggal dina Jumat tuh jarah kudunya. Malah anak sih ngelelok jarah, akhirnya sekali jarah kuburan uang tuanya orang benar. Lagi, Kang, kuburan apa nih tak? Buk kita ngegelat. Senin menilai kiki, pindah orang-orang kalau gitu. Ini tidak ada dicoba serok deh, ini apa ya? Nah, kami ngejawab gue paket, kamu kayak apa ya? Lagu blog kami. Maka lama gue anak
ngaji mah nyantren mah assalamualaikum ya ahlal qubur, assalamualaikum ya abi, jibnakum zairin nas'alullah assalamu wal afiyah wal barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Fatihah. Masya Allah, padang kuburan wong tua kita. Amin toh. Aduh, aja di video jai. Guys, jarah guys. Ada. Ini penting sekali dipertahankan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, mulia sekali ahli Allah. Malam ini digetarkan hati kita dengan sosok seorang yang mulia yang kita hauli. Apakah kita tidak ingin seperti beliau? Tentu kita berharap kalau kita bukan posisi seperti beliau, anak kita harus bisa menggetarkan makam kita dengan cahaya, dengan rahmat, terangkat derajat. Sekalipun orang-orang sekarang mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, tapi kita ingat dengan yang disampaikan oleh guru kita, innallaha yarfa'u darajatal 'abdi fi qabrihi bi istighfari waladihi lahu. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di alam kuburnya dengan istighfar anak kepadanya, dengan amal soleh anak, dengan kelakuan baik anak. Terangkatlah derajat wong tua di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Lah, kan kita bakal mati kabeh. Bapak-bapak mati, ibu-ibu mati. Ya, sing jero majlis mati. Tidur kursi mati. Haji Budoli bakal mati. Wih, kenceng amat. Biasa besi. Di malakal maut mah orang-orang datangnya mengagetkan. Orang ngejapri mana orang? Langsung tekak mbak. Kaget. Matanya melotot, lidahnya menjulur. Itulah orang yang sakaratul mautnya dahsyat, karena malakal maut itu akan berwujud dengan sesuai amalan sing dicabut. Ya Allah, wong Cina gua lamun mat sekarat seminggu. Cina kok tangrang ake Cina. Lamun ana sing sekarat Cina mah dikunci pintu. Buledu, buledang. Anaknya bakar nyoh. Tapi indah sekali orang Islam sakaratul maut, di samping ada anak, di samping lagi ada saudara. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yang satu anak sambil memangku orang yang sedang dalam keadaan sakarat. La ilaha illallah. Indah sekali. Alon-alon baik. Kalau ada yang sakarat, talkinkan pelan-pelan saja. La ilaha illallah. Wis lamun sing sakarat wis melu la ilaha illallah. Wis aja di terus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa yang kami berkatnya gitu. Iya, terus alon-alon kayak jebanter-banter. La ilaha illallah. Wih, itu mah talqin. Bah. La ilaha illallah. Apa ya tangi? Tiada Tuhan selain Allah. Indah wong Islam indah. Kematian akan datang. Persiapkan bekal sebanyak mungkin. Ajal datang tanpa berita. Malakal maut tidak konfirmasi. Siapa yang baik Allah perlihatkan. Siapa yang jahat Allah tunjukkan. Siapa yang kafir Allah perlihatkan. Siapa yang munafik Allah tampakkan. Maka kita ingin ketika akhir hayat kita ajal datang dalam keadaan husnul. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah.
Sholat aja dilewat duit, gapleh. Mantu kalau mertua gapleh. Bah, apa? Jadi mantu. Apa yang ngomong? Muat dari lah. Dia maksudnya gula muat dari akan baca di langgang. Di gapleh mantu karo mertua, taruhan bola mantu karo mertua. Banyak lapor bang, banyak lembok kira begitu. Real Madrid ngadu karo AC Milan. Lah orang tulang dino pengen buru Real Madrid ngadu karo Real Madrid aja. Istiwa. Kudu mikire akhirat. Lamun ahli Quran sebulan bisa 4 kali khatam. Lamun ahli Quran sebulan bisa 5 kali khatam. Kita mau ora bisa. Minimal. Tuh, jadi siapa? Jadi Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau penyusun ratib Al-Haddad. Sekali lagi, beliau itu pengarang Nasoihud Diniyah, ada Usulul Murid, Wasaya Nafi'ah, Dakwah Utama, dan Risalatul Mu'awanah. Salah satu di antara pesan beliau, hadirin rahimakumullah, lamun kita orang bisa kayak wong sejen khatam Quran setiap bulan 3 balen 4 balen, minimal di waktu-waktu tertentu bacalah surat-surat tertentu. Di antaranya esok baca surat Al-Hadid, awal surat 10 ayat selesai, sambung dengan akhir surat Al-Hasyr selesai, tambah Qul 3 Falaq 1 An-Nas 1. Itu yang beliau sampaikan untuk kita. Hello pada kita mulai besok Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati yuhyi wa yumiit. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Sampai ayat dulu selesai. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati war-rahmanir rahim. Sampai selesai, kemudian Qul 3 Falaq 1 An-Nas 1. Pantes prigel lamun kita siwis pada tua mikir ini kuku. Insya malam Senin surat Ad-Dukhan. Setiap malam As-Sajdah, Al-Mulk, Waqiah, dan dengan akhir surat Baqarah. Malam Jumat, dina Jumat, Nabi kelalen Yasin, Kahfi. Itu benteng iman dari fitnah Dajjal. Lah kita maki bocah-bocah no Facebook dong. Anak sing ayu konfir, sing jelek nyingkir. Tiap hari bikin status. Sementara apa yang harus kita persiapkan bekal untuk di alam sana kita lupa. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, alangkah bahagianya sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita malam ini sosok yang berjuang di jalan agamanya. Allah muliakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita di akhirat diakui jadi murid beliau. Diberikan pertolongan oleh beliau. Karena beliau yang mengenalkan kepada kita syariat. Leluhur beliau Abuya yang sudah tidak asing lagi kita kenal, Abuya Syakir, murid daripada Abuya Sidik. Ini sosok-sosok pejuang agama di masa sulit dulu, zaman penjajahan. Gula ingat cerita guru gula Bu Abajir di kampung Sawabaros. Ketika mau pesantren ke Pleret tuh, ke Mama Bakri, di jalan dijaga oleh tentara Jepang, diikat tangan, dijukut
berasnya, dibuang ke kali, uangnya diambil, tangannya diikat, kitabnya dihancurkan. Begitu sulit ingin mencari pengetahuan agama. Maka sekarang kita dalam keadaan merdeka, tapi kita pun terjaga ideologi kita, dijajah oleh mereka dengan senjata yang saat ini tidak bisa lepas di tangan kita. Sehingga hadirin rahimakumullah, yang mondok karo sing nganggur akean sing nganggur. Sehingga hadirin rahimakumullah, yang sekolah karo sing mondok akean sing sekolah. Bukan tidak boleh, boleh. Islam tidak melarang kita berpengetahuan tinggi. Islam harus punya wawasan. Islam harus bisa berkompetisi dengan orang-orang di luar kita. Ekonomi, fisika, biologi, teknologi, arkeologi, sosiologi, tata negara, politik, harus paham. Tapi apalah artinya semua itu kita pahami kalau kita tidak paham siapa kita dan siapa Tuhan kita. Siapa kita, siapa Tuhan kita, akan kemana kita. Sains dan teknologi dikuasai tapi tidak mengenal sang pencipta, hidup akan hampa. Albert Einstein sampai titik darah penghabisan mencari kebenaran lewat ilmiah tidak ditemukan, karena bukan di ilmiah tapi di keimanan yang terkadang hadirin syariat itu tidak semuanya bisa dicerna secara ilmiah. Kalau tidak ilmiah, mentok dengan ilmiah, tidak bisa dicerna oleh akal, menunjukkan keterbatasan akal kita. Simpan akal, kedepankan iman. Dengan iman tenang, yakin ada nikmat kubur, ada azab kubur, yakin kita bakal dibangkitkan di alam kubur, engkau kita bakal digiring di padang mahsyar, nanti akan dihisab, nanti akan ada mizan, nanti akan ada sirat. Nanti hanya dua saja tempat kembali kita, surga neraka. Maka tinggal pilih. Jalan surga Allah sudah tunjukkan, jalan neraka Allah sudah nampakkan. Malam ini kita menghauli orang-orang yang menempuh jalan Allah, yang akhirnya menempuh jalan surga. Mudah-mudahan kita kebawa ke surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus iki. Terus. Tenang. Berapa anak? Kita malah apa? Bocah bentes, usana orang kardus, aja salah. Kayak di Saudi lagi ngebangun, bukan salah, kok potongan keramik sih juga. Oh, enak merdeka. Di Palestina udah bisa ngaji, di Irak juga. Di Indonesia, alhamdulillah. Maka orang kafir nggak senang kiai bersatu, diadu domba. Orang kafir nggak senang ulama bersatu, diadu domba. Senang kafir, berhasil mereka. Tidak boleh kita bertengkar, harus bersatu. Apalagi dengan zuriat keluarga Nabi. Orang sah sholat lamun ora di keluarga Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Lah kita bingung karena wong benci Habib ini. Yang di dalam tubuh Habib mengalir darah Rasulullah. Dan yang tahu silsilah keluarga orang, ya keluarga mereka. Kita nggak usah ikut-ikutan. Kita ikut guru-guru kita. Bahkan Abuya, guru kita bersama, Abah Caringin, Abuya Yusuf Caringin yang kita hauli. Kalau lagi ngaji datang Abaib, berhenti. Ketika ada Abaib sudah kokol sekalipun mau ngaji, ditahan dulu karena menghormati Abaib. Sekalipun Abaibnya anak-anak. Lalu kita mau kiblat ke siapa? Beliau sudah jelas kekasih Allah, ahli ibadah, ilmunya tidak diragukan lagi, muridnya menegakkan agama Allah di mana-mana. Hatta ketika saya pengajian ke atas gunung, di situ ada salah satu murid Abuya Caringin, subhanallah. Mobil udah bisa mancing, nunggang motor toh, nunggang, wede, 2 jam nunggang motor.
Begitu turun di mobil jadi sing jemput, hayu naik. Jadi gua, aduh hayu. Motornya pakai rantai banget. Malam-malam dia bilang launang tanang teh haji. Di mana tempatnya? Cakep di payu. Sobat. Atau ini sobat, cangkengnya yang solir. Ada murid beliau nyebrang ngaji ke laut ke pulau, ada murid beliau ke Medan, ada murid beliau ke Aceh, ada murid beliau ke pelosok-pelosok, ada murid beliau. Tidak diragukan, ahli ikhlas, ahli Allah. Begitu takzim kepada habaib, kepada zuriat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang sangat miris, kelompok-kelompok itu mengatakan Habib Umar Al-Hafidh itu DNA-nya DNA Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min. Kepada orang biasa saja kita menyebut Yahudi. Yahudi itu kembali kepada kita. Menganggap saudara kita Yahudi berarti menganggap saudara kita kafir. Kekafiran itu bukan ada pada orang yang kita tunjuk sebagai Yahudi, tapi yang menunjuk itu sebetulnya sudah menjadi Yahudi. Apalagi beliau cucu Rasulullah, apalagi beliau yang menebar ilmu ke penjuru dunia, yang beliau itu datang ke pelosok-pelosok dakwah, yang beliau itu mengislamkan orang sudah tidak sedikit, yang beliau itu sampai sekarang hadirin dibaca kitab-kitabnya, dibaca maulid dia ulaminya. Berani-beraninya orang-orang yang tidak punya nilai apa-apa mengatakan Habib Umar DNA-nya DNA Yahudi. Na'udzubillah min. Ngeri. Maka kita mengaji ya, iyalah. Pokoknya mah ngaji, usaha terus, belat di duit cingake, usaha kawin mah. Wajib dah, wajib. Wadon mah, najan lanang duhur awake. Gede kumusnya segede roti, tetep lah, roti bah. Jadi bapak-bapak yang mulai ke lihat anak, terus di kon mondok orang dalam kitanya dulu, di kon ngaji orang dalam kitanya dulu, kita ngaji, melu silaturahmi, bahkan zaman dulu ada istilah anak bayi digawak ning omah kiai ditahnik. Saking pengen dua anak jadi ahli ibadah. Dan tradisi itu, sunnah seperti itu harus kita hidupkan kembali. Hei wadon-wadon sing lagi meteng lara, melahirkan lara, maka anak yang kita lahirkan supaya bisa memberikan cahaya kepada kubur kita, mengangkat derajat kita dunia akhirat. Di antaranya ditahnik, bawa ke kiai ahli ibadah, bawa kormanya nanti dikunyah sama kiai itu, nanti dari kunyahannya itu diambil, lalu kemudian ditoelkan ke lak-lakan pecil kita sing bebayi tapaulan. Siapa tahu anak kita dengan berkah ditahnik ibadahnya, amalnya, ilmunya seperti ulama itu. Amin amin amin. Ya Rabbal Amin. Sekali-kali dong gawa korma aja telu waktu kiai gitu deh. Wajah sadus aja telu ikut teman telu kiai ki anak kita ditahnik kormanen itu telu doang ngomong. Oh dari kiai ada sing bocah telu ya sing gede mah tuh sebungkus atuh kudu paham. Maka bapak-bapak dan rahimakumullah, kita malam ini hal kita ingin diaku menjadi murid beliau. Amin amin. Kita malam ini hal kita ingin punya anak yang ketika kita berada di alam barzah, anak kita pun menghauli kita, menghujani dengan rahmat pahala. Amin. Dan mudah-mudahan silaturahmi kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga almarhum semakin diangkat derajatnya, ditinggikan makomnya,
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala faed dari keberkahan ilmu beliau, dari keberkahan ibadah beliau, sehingga kita yang hadir mendapatkan faed atau leluberan saking ibadahnya, saking ilmune almarhum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga saking haji kudoli kurang lebih minta diampura. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.